Udah, are you ready? Siap, tahan nafas saja kalau nggak kuat. Air ini, ya. Kemudian yang ketiga dipakai lagi untuk flushing toilet. Dia flushing toilet akan menggunakan air ini lagi. Apa? Jadi air hasil ini tidak langsung mengenai tangan tubuh kita, tapi yang untuk hand washer tetap menggunakan air bersih. Wastafel juga air bersih, air wudhu juga air bersih. Halo, selamat datang kembali di podcast Women Library episode ketiga. Saya Gadis. Kita akan mengangkat tema yang sangat relevan dengan isu global, namun aplikasinya ada di sekitar kita, yaitu tentang mengelola air limbah dari setiap toilet, laboratorium, dan aktivitas dapur di kampus agar tidak mencemari lingkungan. Nah, untuk membahas topik yang menarik ini, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Sudarman Sutanto selaku Building Management General Manager. Selamat datang, Pak Darmas. Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya, Pak? Baik, Oh iya, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Pak Darman, sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin banyak dari kita, termasuk saya yang belum tahu, jadi sebenarnya IPAL atau instalasi pengolahan limbah di UMN itu seperti apa, Pak? Dan apa yang membedakannya dengan saluran pembuangan biasa? oke. Baik, dari awal UMN berdiri, itu konsep gedung itu yang kita inginkan yaitu ramah lingkungan. Baik dari sistem pemakaian listriknya, kita menggunakan listrik dengan menggunakan genset dengan berbahan bakar gas. Itu dengan sangat ramah lingkungan banget karena kita itu menggunakan knalpot dari genset itu kita gunakan untuk pendingin ruangan. Sedangkan untuk limbah cair seperti pembuangan limbah dari toilet, dari wastafel cuci tangan atau dari kantin semuanya itu kita olah kembali, kita daur ulang. Jadi limbah-limbah itu kita daur ulang, yang hasil daur ulang ini kita pakai untuk bermacam-macam. Ada untuk flushing toilet, ada juga kita gunakan untuk pendingin ruangan jadi chiller, dan terakhir itu kita gunain juga untuk penyiraman tanaman di UMN. Oke, begitu, Pak. Jadi, motivasi dari BM itu untuk membangun dan mengoperasikan IPAL ini apa, Pak? Apakah karena memang semua instansi pendidikan itu wajib ada, atau memang kesadaran dari universitas itu untuk berkontribusi pada lingkungan? Jadi kalau kita bicaranya itu apakah setiap kampus itu wajib ada, sebenarnya enggak. Tapi kita tuh punya komitmen untuk ke depannya itu membuat UMN itu ramah lingkungan. Baik dari tatanan bentuk gedungnya, tamannya, dan segala macam itu kalau bisa kita tuh usahakan semaksimal mungkin tuh ya yang cukup untuk ramah lingkungan. Oke, berarti memang karena kesadaran dari universitas ya, Betul. Pak. Tapi penasaran, Pak, jadi kalau air itu tadi ada di, pembuangan bukan pembuangan ya, sirkulasinya seperti apa? Dari Oh, oke. wastafel? Jadi air yang kita gunakan sehari-hari di toilet, buat cuci tangan, di kantin, air hujan, semuanya tuh kita arahkannya tuh ke pengolahan pengolahan limbah kembali. Jadi kita hitungnya itu udah limbah ya. Jadi itu kita daur ulang, setelah daur ulang itu kita pakai. Termasuk air hujan, sebenarnya air hujan tuh ada yang kita tuh semaksimal mungkin kita tuh tidak banyak yang kita buang ke saluran kota. Karena kita juga mengantisipasi area banjir. Jadi di sekitar UMN pun kita tuh membangun kalau nggak salah saya sih ada 80 titik di sekeliling gedung C dan D, itu ada sekitar 80 titik sumur resapan yang kapasitasnya itu lumayan besar, yaitu 1 meter kali 6 meter gitu. Jadi lebar diameter sumurnya itu 1 meter dan dalamnya 6 meter. Itu ada 80 titik. Jadi setiap hujan itu juga air hujan itu kita tidak buang tapi kita resapkan kembali ke dalam tanah. Sedangkan air limbah yang dari gedung itu semuanya kita proses tanpa ada yang kita buang. Kurang lebih kita itu pengelolaan limbah itu saat ini ada sekitar 300 meter kubik per hari. Banyak Itu ya? yang kita olah. Ya itu di saat kampus aktif itu akan terolah. Berarti setelah diolah itu
ada proses filtrasinya seperti apa? Iya, itu kita menjalankan sistem ada dari penetralan kembali, menghancurkan limbahnya itu terus menjadi air, terus kita filter, kita terakhir tuh kita kasih bahan kaporit supaya terus baru kita pakai kembali. Itu biasanya kalau di gedung semua gedung kita di UMN itu air plastik itu semuanya itu dari air daur ulang itu. Itu tuh nonstop, Pak? Nonstop, Berarti kalau libur juga tetap harus ada yang jaga berarti? Iya, kan kita itu prosesnya 24 jam. Jadi selalu jalan. Cuma mungkin kalau di saat libur kapasitasnya turun. Penggunaan juga turun ya. Mm-mm. Berarti maintenance-nya itu ada ada kesulitan nggak Pak kira-kira? Selama ini enggak, karena itu udah sistem ya. Jadi kita selama ini tuh ya kita tinggal monitor dan menjaga dari sistem peralatan tekniknya kita aja sih. Oke. Kalau boleh tahu Pak, berarti dalam satu tim BM itu untuk mengurus IPAL ini ada berapa orang? Jadi kalau kita itu total tim itu kan kurang lebih 20 ya. Itu untuk semua gedung dari A, B, C, dan D. Setiap hari itu kita ada shift-nya itu 3 shift. Jadi ada pagi, ada yang masuk pagi jam 8 sampai jam 3, ada lagi yang masuk jam 3 sampai jam 11 malam, ada lagi yang masuk jam 11 malam sampai pagi. Jadi proses di operasional di UMN itu kita mau hari libur, mau hari kuliah itu kita 24 jam. Kan kalau untuk menjalankan fasilitas seperti ini kan pasti kan nggak mudah ya Pak, butuh tim yang banyak juga daripada nuga. Nah, tantangan terbesar yang pernah dihadapi tim building management dalam memastikan bahwa IPAL ini terus berfungsi dengan baik apa Pak? Nah, sebenarnya kalau dibilang tantangan, kita tuh banyak sih ya tantangan, terutama kayak misalnya pembuangan kantin yang berlemak, berminyak, itu tidak bisa kita filter secara baik, dan itu tidak akan hancur seperti lemak itu kita tidak akan. Jadi itu kadang-kadang hasil prosesnya itu tidak bagus, bau atau apa gitu loh. Berarti caranya gimana tuh Pak? Biasanya kayak gitu kita netralisir kembali menggunakan bahan kimia lagi jadinya. Jadi double itu ya? Double jadinya supaya larut dulu gitu loh. Atau ya paling enggak kita ada yang kita proses kembali ulang gitu loh. Itu kalau proses ulang berarti semuanya Pak Iya. lagi semuanya? Kalau enggak ya toilet itu kadang-kadang kalau hasilnya itu kalau dipakai lagi hasilnya kayak bau jadinya. Oh itu, iya ya. Jadi itu harapan kami sih kalau ke depannya memang kita tuh harus memilah yang mana yang harus melalui gas trap supaya lemak-lemak itu tidak masuk ke dalam pengolahan limbah. Terutama di kantin itu kita mengharapkan sekali menggunakan gas trap. Itu gara-gara apa? Lemak aja sih, lemak minyak. Ada cerita yang unik nggak Pak selama mengelola instalasi ini? Kayak mungkin ada ulah pengguna kampus, kayak misalnya buang sampah sembarangan di wastafel, terus buang sampah di toilet atau gimana, jadi proses pengolahan itu jadi terhambat. Selama ini belum sampai sejauh itu kita tapi karena kita sebelum air itu masuk pengolahan kita ada penyaringan. Jadi yang bahan seperti tisu atau hal-hal lain yang kemasukan ke dalam kloset atau ke dalam pembuangan itu biasanya kita ada saringan tersendiri. Jadi itu yang kami harus ngambil supaya hasilnya tetap bagus. Oh, jadi ada penyaringan. Ada penyaringan, tetap ada penyaringan. Ini penting juga untuk teman-teman pendengar sebagai pengguna kampus sehari-hari. Kira-kira apa yang bisa kami lakukan untuk membantu meringankan kerja tim BM gitu, misalnya apa yang boleh dan tidak boleh dibuang ke saluran air atau apa Pak, kira-kira yang bisa kita bantu untuk meringankan? Ya, kami berharap dari pengguna toilet di UMN ya kami mohon kayak tisu atau pembalut, maaf ya, pembalut itu jangan dibuang di kloset. Kan kita sudah menyediakan tempatnya. Tolong itu dijaga dan karena proses itu juga akan kami lakukan di pengolahan IPAL itu karena sampah-sampah itu akan kita pungut lagi gitu. Jadi kan supaya hal itu tidak terjadi penumpukan di bawah sampah-sampah yang masuk ke dalam
kloset atau saluran itu lebih baik kan dijaga dari awal, itu sih harapan kami. Oh, berarti kalau misalnya tadi filtrasi pertama itu kan yang sampah-sampah yang nggak sengaja masuk itu kan, Pak? Ya, Oh, itu nanti di digabungin lagi? filter. Nanti kami akan ngambil setiap pagi itu kita kumpulin lagi baru kita buang lagi. Berarti harus dipilah lagi dong, Pak? Dipilah kita itu, makanya ada saringan. Nah, saringan itu setiap hari harus kita angkat biar sampahnya kebuang. Nah, untuk teman-teman pengguna kampus, jangan buang sampah sembarangan ya, apalagi di toilet atau di wastafel. Jadi tetap jaga lingkungan. Untuk kedepannya, Pak Darman, apakah ada rencana pengembangan atau inovasi untuk sistem pengelolaan air limbah di UMN agar lebih baik atau mungkin bisa menjadi contoh bagi kampus lain? Nah, dari kalau selama ini yang kita jalankan itu sebenarnya pengelolaan limbah cair kita tuh sudah cukup baik sih, sudah cukup bagus. Masalahnya saya berani ngomong gitu kalau karena dari pengelolaan limbah kita itu boleh dibilang 100% itu tanpa ada yang kita buang dan semuanya kita pakai kembali. Oh iya, Jadi itu udah cukup bagus. udah bagus ya. Terakhir mungkin penutup, mungkin ada pesan atau harapan dari Pak Darman untuk sivitas akademika UMN, mahasiswa, dosen atau staf terkait kepedulian kita terhadap air dan lingkungan yang sejalan dengan semangat SDGs ini. Ada pesan Iya. dan pesan. Oke, kami dari Building Management berharap teman-teman tetap menjaga kampus tetap bersih, rapi, dan membuang sampah pada tempat. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Darman. Tapi sebelum itu kita ada tur singkat ya Pak ke bawah kalau Oke. diperkenalkan. Terima kasih banyak atas Oke. waktu dan penjelasannya Pak Sama-sama. Darman. Ternyata di balik air keran kampus itu ada sebuah sistem dan tim yang bekerja keras untuk memastikan bahwa limbah kita tidak merusak lingkungan. Nah, semoga obrolan hari ini bermanfaat dan membuat kita semua lebih bijak dalam menggunakan air kampus. Terima kasih. Iya. Udah, are you ready? Ya, tahan nafas saja kalau nggak kuat. Ini air kemarin nih. Habis roti. Dibersihin. Harus di maintenance tapi nggak apa sambil jalan aja. Ini semua air kotor yang masuk, baik itu dari toilet, dari urinair, dari wastafel, dari tempat wudhu, dari dapur, semua masuk lewat inlet ini. Kemudian masuk ke namanya equalizing tank. Di sini dia diaduk, ya, diaduk sehingga apa namanya kotorannya itu menjadi tercampur gitu lah, tercampur. Tapi sebelum masuk sini, di situ ada filter, ada grip trap yang akan memisahkan apa benda-benda yang padat itu agar nggak masuk ke sini, seperti kain, kayu mungkin ya, itu supaya nggak masuk ke sini. Sehingga teknisi tugasnya tiap hari harus ngambilin bahan padat itu. Pakai ini, ya diambilin. Jadi mungkin ya mungkin ada plastik, ada ya kain, kayu, tisu itu harus diambil karena kalau enggak bisa mengganggu sistem yang ada. Nah ini kemudian dari sini diaduk, kemudian masuk ke bak aerasi. Ini adalah ininya apa? Pusatnya. Pusat pengolahannya ada di sini. Karena di sinilah bakteri pengurai ada di sini. Karena kita menggunakan sistem aerob ya, jadi bakteri yang membutuhkan oksigen, sehingga gelembung-gelembung ini adalah suplai oksigen untuk bakteri. Bakteri bisa hidup bila ada oksigen dan ada suplai makanan. Suplai makanannya adalah dari ya ini tadi, limbah yang ada. Sehingga di sini terjadi simbiosis mutualisme lah. Si bakteri butuh oksigen dan makanan, kemudian kotoran yang ada di sini itu diuraikan oleh mereka. Kemudian terus ini proses yang paling lama dan utama ada di sini. Kemudian aeration 1, kemudian aeration 2, kemudian berikutnya begitu tahap ini sudah melalui tahap sedimentasi bertahap. Sedimentasinya bisa sampai 3 tahap, ini yang pertama, kedua, dan ketiga.
berarti 3 kali. sedimentasi. Ya. Jadi Ada pengendapan. hasil dari penguraian itu akan mengalir secara overflow. Jadi kalau penuh kemudian dia aja yang bagian yang udah terurai itu akan mengalir overflow gitu. Kemudian iya ada pengendapan sehingga ada 3 tahap dan terakhir di bak effluent itu adalah yang sudah selesai. Ya, kemudian sebelum dipakai itu melalui 3 filter pasir atau sand filter, kemudian carbon filter, dan ini adalah softener untuk pH-nya agar normal gitu. Seperti itu. Itulah tadi kalau pengolahan limbah ini masukkan itu di lemak, di bahan. Ini udah siap pakai, tapi sebelum dipakai itu harus masuk ke 3 filter ini, sand filter, carbon filter, dan ini softener. Nah, setelah itu baru air masuk ke sini, ya ini siap dipakai lah untuk kita gunakan lagi. Panjang juga ya. Iya, betul. Nah, dipakai untuk 3 hal. Air dari hasil pengolahan ini untuk siram taman, semua siram taman di UMN menggunakan air limbah ini. Yang kedua dipakai untuk air cooling tower. Air cooling tower itu air pendingin AC sentral. Jadi di AC sentral kan ada kompresor. Yang mendinginkan kompresornya menggunakan air ini. Ya. Kemudian yang ketiga dipakai lagi untuk flushing toilet. Dia flushing toilet akan menggunakan air ini lagi. Jadi air hasil ini tidak langsung mengenai tangan tubuh kita, ya. Karena kan taman kita nggak pegang-pegang, kecuali kita sengaja pegang kan. Cooling tower apalagi kita nggak, karena itu untuk mesin. Flushing toilet apalagi kita nggak mungkin pegang-pegang flushing toilet kan. Tapi yang untuk washer tetap menggunakan air bersih. Wastafel juga air bersih, air wudhu juga air bersih. Gitu. Sehingga Cuma air tertentu aja ya. tuh. Ya sebenarnya ini tempat jorok, tapi kalau tidak masuk biasa aja kan? Ya enggak? Tapi ini sebenarnya tempat terjorok di UMN karena semua kotoran ada di sini. Masuk di sini dan tugas teknisi membersihkan itu tadi. Apabila ada plastik, ada kain, ada kayu, ada tisu. Makanya kenapa ada himbauan-himbauan di toilet kan? Jangan membuang apapun dalam proses. Ambil sini. Kalau itu nggak dibersihkan, dia lolos ke sini, bisa merusak sistemnya nanti. Jadi blower suplai oksigen harus nyala 24 jam. Terus menerus. Terus. Karena kalau nggak bakterinya mati nanti. Kalau bisa mati lampu gitu Pak. Kalau mati lampu kita kan ada genset. Ada genset ya. Jadi nggak akan lama.